yang sangat saya sedihkan adalah rusaknya demokrasi kita. Demokrasi kita berubah dalam semalam menjadi demokrasi berbayar dan mengalami inflasi luar biasa. Mungkin sama dengan inflasi ketika menjelang peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru sampai 700% itu. Artinya lebih mahal dong ini ya, cost per unitnya Cost ya. per unitnya lebih mahal. Jauh lebih mahal, dan menurut saya ini brutal. Maka saya katakan pemilu kali ini adalah pemilu paling brutal. Banyak incumbent berguguran. Saya tadi dapat laporan misalnya Jambi, 4 dari 7 incumbent di Jambi tewas, nggak masuk lagi. Ya. Dan ini terjadi di mana-mana, dan itu sangat saya sedihkan. Kenapa ini terjadi? Karena suara mengalami inflasi akibat penggelontoran bansos secara ugal-ugalan yang dilakukan hanya sesaat sebelum pemilu. Sehingga suara di tingkat pemilih itu untuk yang dibagikan caleg nggak ada harganya. Oh, ini overimun nih, imunitasnya agak tinggi ya untuk Inflasi menerima. kalau saya bilang. Inflasi imunitas Iya, ini inflasi ya. harga suara. Harga suara menjadi sangat mahal. Iya deh, ya. Kenapa? Karena itu tadi. Karena bansos sudah disalurkan duluan dengan jumlah yang fantastis. Bayangkan kalau orang udah terima 600.000, terus kemudian lihat amplop caleg 20.000, apaan nih? Ongkos angkot. Termasuk yang udah ngopeni selama reses, selama Hilang apa. semua. Saya dapat laporan misalnya di Riau, ada caleg kita yang anggota DPR RI incumbent, selama setahun dia pelihara konstituen itu 120.000, dia tetapkan angkanya pertemuan tiap reses, tiap kunjungan kerja dapil itu dia hitung 120.000 orang, dan itu dia pelihara suaranya dengan berbagai macam program, dikasih muk lah, dikasih baju lah, dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak menyebar uang amplop satupun pada saat menjelang coblosan. Kalah dengan orang yang menyebar 50.000. Dan bagi rekan-rekan yang akan maju, saya terpaksa harus merevisi. Bukan lagi 1/3. Ini kemarin dijadikan patokan. Sekarang, Pak, 10%. Hah? Tuh. Apa 200.000 amplop ditebar, suaranya nggak keluar 20.000. Itu kenyataan hari ini. Ada caleg-caleg teman-teman yang keluar 10 miliar, itu suaranya nggak keluar 20.000. Bayangkan itu. Ada yang keluar 14 miliar untuk DPR RI, nggak jadi. Indonesia yang tadinya oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi dikatakan sebagai negara dengan money politik tertinggi kedua di dunia. Dengan pemilu hari ini, saya yakin Indonesia menjadi negara dengan money politik tertinggi pertama di dunia. Jadi bagi negara-negara yang ingin melakukan money politik, belajarlah dari Indonesia. Karena di sini caranya beraneka, waktunya juga berbeda-beda, dan kesemuanya memiliki kisah suksesnya maupun kisah gagalnya.